Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya, dan juga semoga Allah melimpahkan rezeki yang barokah dan halal, dan juga semua usahanya dilancarkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan atau menghadiahkan amalan tentang cara menundukkan qarin atau mengontrol semua bisikan qarin. Sebagaimana kita ketahui, Allah mengutus qarin kepada manusia di saat manusia dilahirkan ke dalam dunia sampai manusia itu meninggal. Jadi semasa hidupnya manusia akan ditemani dengan jin qarin dan malaikat qarin. Tapi saya di sini ingin membahas jin qarin dengan keterbatasan ilmu saya yang sedikit, hanya membicarakan jin qarin yang dangkal-dangkal saja. Sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, jin qarin adalah sumber semua petaka, sumber semua masalah, dan akar dari semua perbuatan kejahatan. Kita sering merasakan di saat sholat, kita merasakan pikiran kemana-mana. Di saat Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, mikirin kerjaan, mikirin keluarga, mikirin takut nggak bisa makan. Pokoknya mikirin yang tidak-tidak. Bahkan di saat sholat kita diganggu jin qarin dengan was-was. Dan juga mungkin teman-teman juga merasakan di saat wirid. Saat kita mewiridkan amalan, contohnya amalan kerejekian, dan teman-teman tidak merasakan manfaat atau hasil dari amalan tersebut, bahkan mulai 1 minggu sampai 2 minggu sampai 2 bulan tidak merasakan manfaat dari wirid tersebut, lalu terbersih di dalam hati, mungkin amalan ini bohongan, mungkin wirid ini tidak benar, mungkin ini salah. Begitulah jin qarin selalu mewas-waskan kita, meragukan kita, dan membimbangkan diri kita sendiri. Dan juga bahkan qarin senantiasa membisikkan kebimbangan dan keraguan di saat kita kerja. Apalagi sekarang, mulai dari kemarin musim hujan, sekarang sudah hujan lagi, tidak akan ada pembeli yang datang. Siapa yang mau membeli saat hujan-hujan begini? Itulah bersitan jin qarin. Udah saya tutup saja. Ini kadang gini, kalau biasanya kalau begini pelanggan tidak akan datang, biasanya kalau begitu pelanggan tidak akan membeli. Selalu bisikan-bisikan. Lain lagi bisikan permusuhan, bisikan adu domba, bisikan fitnah, bisikan semuanya bersumber dari jin qarin. Jadi jin qarin ini sumber dari semua petaka, semua kejelekan, dan semua kemaksiatan. Maka dari itu saya ingin, insya Allah saat ini ingin berbagi amalan agar bisa mengontrol qarin dan menundukkan qarin. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, tolong sahabat-sahabat sekalian disimak bacaannya dan tata caranya.
Insya Allah dengan amalan ini teman-teman dadanya akan terasa luas, dadanya akan terasa plong. Walaupun difitnah, walaupun dicaci maki, walaupun keadaan ekonomi begini, walaupun bagaimanapun, hati tetap plong, hati terasa luas, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong disimak biar teman-teman paham. Bacaannya cukup gampang. Bacaannya cuma ini. Kelihatan? Teman-teman, ini bacaannya. Baca surah An-Nas 70 kali dibaca ke air. Yang di bawah, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ini didawamkan, dibaca tiap hari dengan rutin seumur hidup seterusnya. Dibaca pagi ya, dibaca siang ya, dibaca malam ya. Terserah waktu teman-teman yang luang. Jadi kalau habis duhur, rutinkan habis duhur. Kalau habis asar, rutinkan habis asar. Kalau habis isya, rutinkan habis isya. Gitu. Dan tata cara lengkapnya gini. Sebelumnya teman-teman menyediakan air gelas sekali minum. Ini untuk membaca surat An-Nas di waktu malam, waktu mau tidur 70 kali. Sebelumnya harus membaca ijazahan dari Syekh Al-Fakir Al-Qadiri. Niat baca Fatihah pahalanya dihadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 2. Niat baca Fatihah pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, niat baca Fatihah pahalanya dihadiahkan ke Syekh Al-Fakir Al-Qadiri dan seterusnya. Cuma 3. Ada di video sebelumnya tata cara ijazahnya. Teman sobat-sobat bisa lihat di sana. Jadi sesudah membaca Fatihah, teman-teman dekatkan air di depan mulut, terus membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas 70 kali. Bismillahnya cuma 1 kali, waktu pertamanya saja. Caranya dekatkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas sampai 70 kali. Dan di saat membaca, kalau teman-teman merasa ngantuk atau malas, paksakan karena korin ingin menghalangi, ingin membatalkan amalan ini, amalan pengobatan ini. Jadi paksakan kalau ngantuk, kalau malas, kalau terasa di dalam tubuh ini gimana, paksakan teruskan sampai selesai 70 kali di dalam membaca surat An-Nas. Kalau sudah selesai, tiup. Terus minum. Terus minum. Gitu. Ini cuma 1 kali di saat pertamanya saja. Yang ini, yang ayat yang dirutinkan dibaca 100 kali tiap hari. Waktunya terserah teman-teman yang cocok. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz 100 kali.
juga ini harus dipaksakan. Karena korin akan selalu menghalangi, membuat kita malas, ngantuk pertamanya itu. Banyak cobaannya, jadi berat. Insya Allah setelah selesai 1 kali saja, insya Allah teman-teman akan bisa merasakan manfaatnya, plongnya dada, luasnya dada. Ini dibaca keesokan harinya dan seterusnya. Insya Allah dengan amalan pengobatan ini, jin korin insya Allah bisa ditundukkan, bisa dikontrol, bukannya kita yang dikontrol korin. Itu. Jadi insya Allah semua usaha lancar, rezeki lancar, karena juga jin korin bisa menghambat datangnya rezeki. Bisa begitu karena kita sering berburuk sangka, mungkin kalau saya begini tidak dapat rezeki, mungkin kalau seperti gini rezeki macet. Pikiran hati itu bisikan setan, bisikan jin selalu terbersih di dalam hati. Insya Allah dengan amalan ini akan bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Gitu. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa mengambil barokah dan manfaatnya. Dan coba nanti kalau teman-teman mencoba mengamalkan, tolong di komentar apa hasilnya. Biar teman-teman yang lain bisa mengamalkan juga. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.